Seberapa penting keris untuk bangsa Indonesia? Apakah keris masih relevan dengan generasi milenial dan Gen Z? Dan apa arti keris sesungguhnya? Mari kita babar. Keris berasal dari kata sinengker dan aris. Sinengker artinya rahasia dan aris artinya bijaksana. Mengandung makna bahwa orang yang memiliki keris harus rendah hati dan bijaksana. Keris mempunyai nama lain duwung yang berasal dari kata udu artinya sumbangan dan kuwung yang artinya kehormatan. Mengandung arti bahwa pemilik keris harus berkontribusi dalam meningkatkan derajat di mata masyarakat. Keris juga disebut curigo yang berarti senjata pusaka. Keris dapat berarti sebagai senjata, lambang, atribut, benda koleksi dan benda bertuah. Dan yang terpenting dari semua arti tersebut bahwa keris adalah jati diri bangsa. Keris bukan hanya milik orang-orang kuno, orang klenik dan dukun semata. Tetapi keris adalah pusaka milik seluruh anak bangsa Indonesia dari lintas generasi dan budaya, termasuk generasi milenial dan Gen Z. Bahwa keris ikut serta memodernisasi bentuk dan fungsinya untuk terus turut serta berkembang menjadi nilai-nilai yang relevan dengan zaman. Sebagai contoh, fungsi keris di era modern adalah sebagai karya seni yang memaparkan pesan, perlambang, simbol, filosofi, dan bahkan sebagai alat untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah dan pembawa pesan kebudayaan. Di era digitalisasi sekarang ini, karya seni seperti keris bisa menjadi sarana untuk menjembatani bahasa antar golongan dan budaya. Jembatan yang menghubungkan imajiner tanpa batas dari setiap pikiran, sehingga terciptalah keharmonisan antar golongan melalui pesan yang terkandung di sebilah keris pusaka. Maka janganlah ragu untuk mewujudkan sebuah pikiran dan imajiner kita ke dalam sebuah benda karya seni seperti keris. Karena pada suatu zaman nanti bisa jadi keris-keris yang dibuat pada hari ini akan sangat berharga dan menjadi artefak penting pada masanya nanti. Oleh sebab pemikiran itulah kami tetap merawat dan mengembangkan keris melalui karya-karya baru di luar pakem yang biasa disebut dengan keris kontemporer. Seperti mahakarya yang satu ini, keris kontemporer gaya Bali dengan warangka khasnya. Pusaka ini adalah salah satu koleksi keris kontemporer kami yang diberi gelar Kyai Satrio Paningit. Pada bagian gandeknya ia terdapat ukiran Singomoro yang menjadi simbol datangnya Satrio Paningit. Lalu di bawahnya terdapat ukiran Makoro sebagai simbol keselamatan. Secara keseluruhan, makna ukiran tersebut diejawantahkan sebagai lambang datangnya Satrio Paningit yang membawa keselamatan. Satrio Paningit adalah salah satu sosok yang paling misterius dan menarik dalam ramalan-ramalan Jawa. Banyak orang yang percaya bahwa dia adalah seorang ksatria yang disembunyikan oleh Tuhan untuk muncul pada saat-saat kritis dan membawa keadilan bagi rakyat Nusantara. Selain ukiran tersebut, keris ini masih dilengkapi dengan rincian lain seperti kembang kacang dan greneng. Ia juga dilengkapi rondo nunut dan di bagian depannya juga terdapat janggut. Keris ini memakai sogokan rangkap, selain itu bilahnya dibuat dengan memakai model bilah sinebo. Lalu untuk pamornya adalah kulit semongko. Kulit semongko sebagai pamor tiban seolah menjadi pesan langit tentang keberagaman. Keindahan yang tercipta dari pamor ini memuat beragam bentuk dan pola. Seperti Nusantara dengan keberagamannya, yang dengan keberagaman itulah menjadi nilai keindahan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Keris ini dibuat dengan ukuran yang cukup besar, dengan panjang bilahnya mencapai 50 cm. Sehingga secara keseluruhan penampilan keris ini benar-benar menampilkan simbol kesatria pilih tanding. Keris ini kami alih rawatkan dengan seluruh harapan dan pesan tersiratnya. Semoga di tuan barunya nanti ia tetap terawat bilahnya,
juga terawat pesan serta harapannya.